Dari gudang gelap penuh debu, hidup Reno seolah tak punya harapan. Tapi takdir berubah saat ia bertemu janda kaya yang kesepian. Kisahnya bikin haru, tapi juga menegangkan sampai akhir. Kamu nonton dari kota mana? Tulis di komentar. Subscribe sekarang, dan semoga Allah limpahkan rezeki untukmu yang sudah subscribe. Amin. Langit sore di atas desa Karangjati tampak muram. Awan menggantung rendah seolah menyimpan beban yang sama dengan hati seorang pemuda bernama Reno. Ia berdiri di depan rumah reot peninggalan ayahnya, memandangi ibunya yang duduk lesu di bel bambu dengan napas berat. "Bu, aku harus pergi. Kalau aku tetap di sini, kita nggak akan pernah bisa lunasin utang ke Pak Dalim," ucap Reno lirih, tapi mantap. Ibunya hanya diam, matanya berkaca-kaca. Reno tahu betul, kepergiannya bukan hal mudah untuk diterima. Tapi utang keluarganya sudah menggunung. Ayahnya meninggal 2 tahun lalu karena stroke, dan semenjak itu, Reno jadi tulang punggung satu-satunya. Pekerjaan sebagai buruh tani hanya memberi sedikit harapan. Reno pun tergiur ketika temannya, Iwan, mengenalkannya pada seseorang bernama Pak Anto. Katanya, ada lowongan kerja bangunan di Rusia. Gajinya besar. Bisa lunasi semua utang dan bawa ibunya naik haji. Tapi, jalurnya ilegal. Tidak ada visa kerja. Hanya paspor dan tiket pergi. Reno tak peduli. Ia hanya ingin bertahan hidup. Malam itu juga, Reno pamit. Ia menumpang mobil bak terbuka menuju Jakarta. Di sana, ia dan 8 pemuda lainnya berkumpul di rumah sempit milik Pak Anto. Dokumen mereka dikumpulkan. Lalu keesokan harinya, Reno sudah dalam perjalanan menuju Moskow. Setibanya di Rusia, dinginnya udara seperti menampar wajah Reno. Salju turun pelan-pelan saat ia turun dari bus tua yang membawa mereka ke sebuah kawasan industri sepi. Bukan gedung proyek besar seperti yang dijanjikan, tapi gudang kusam tak terawat. Disitulah mereka mulai bekerja. Mengangkat besi, mencampur semen, membersihkan puing, semua tanpa alat pelindung. "Kerja, jangan banyak tanya," bentak Boris, pria Rusia bertubuh besar yang menjadi mandor mereka. Hari pertama belum berlalu, Reno sudah sadar, dia telah dijebak. Tidak ada kontrak, tidak ada gaji tetap. Makan hanya diberi sekali sehari, itu pun hanya roti keras dan air putih. Tempat tidur, hanya kasur busa tipis di lantai gudang yang lembab. Hari-hari berubah jadi siksaan. Tangan Reno melepuh, tubuhnya makin kurus, dan wajahnya makin sayu. Tapi ia bertahan, demi ibunya di kampung. Sampai suatu malam, suhu turun ekstrim. Salju tebal menutupi atap gudang dan angin menggigit seperti pisau. Reno menggigil tak tertahankan. Ia mencoba memanaskan tubuh dengan membakar kardus, tapi tak cukup. Malam itu, ia tahu, kalau tetap bertahan di tempat itu, ia akan mati membeku. Dengan tenaga tersisa, Reno memutuskan melarikan diri. Ia tunggu saat semua tertidur. Dengan jaket tipis dan sepatu robek, ia keluar dari gudang itu diam-diam, berlari menyusuri lorong-lorong gelap kota Moskow. Napasnya memburu, perutnya perih, matanya mulai buram. Tapi Reno terus berjalan tanpa arah. Sampai akhirnya, ia pingsan di depan sebuah bangunan tua terbengkalai yang terlihat seperti gudang tak terpakai. Tubuhnya terbujur kaku di antara tumpukan karung, di tempat kumuh tanpa satupun orang peduli. Namun di balik sekaratnya nyawa Reno malam itu, takdir sedang bersiap mengubah jalan hidupnya secara tak terduga. Pagi itu, langit Moskow kembali diliputi kabut tipis. Udara begitu dingin hingga membuat embusan napas terlihat seperti asap. Seorang wanita paruh baya turun dari mobil SUV hitam yang berhenti di dekat sebuah bangunan tua. Namanya Larisa Dmitrieva. Seorang janda kaya pemilik properti tua yang dulunya digunakan sebagai gudang pengolahan makanan. Ia datang bersama asistennya untuk mengecek kondisi gedung itu. Sudah lama bangunan tersebut kosong, dan Larisa berniat menjualnya. Namun saat ia membuka pintu samping yang berkarat, langkahnya terhenti. Matanya menangkap sosok seseorang yang tergeletak tak bergerak di sudut ruangan. Tubuhnya membeku, wajahnya pucat seperti salju. "Ada orang. Maria, cepat panggil ambulans," teriak Larisa panik. Maria langsung menghubungi layanan darurat. Sementara Larisa berlutut, memeriksa napas pemuda itu. "Reno,
Tubuhnya kaku, tapi masih bernapas. Ia sedang berada di batas hidup dan mati. Reno terbangun di ruangan putih. Tubuhnya terasa berat. Matanya berkunang-kunang. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya lemas. "Kamu sudah aman? Kamu di rumah sakit?" Suara lembut wanita terdengar, berbahasa Inggris. Reno menoleh pelan. Larissa duduk di sebelah ranjangnya, tersenyum hangat. Aku di mana?" Suara Reno parau. "Di Moskow. Kami menemukanmu di gudang milikku. Kau nyaris mati beku," ucap Larissa. Reno hanya terdiam. Hatinya campur aduk, antara syukur dan rasa malu. Ia merasa seperti gembel yang menyusup ke properti orang kaya. Tapi wanita di depannya ini bukan orang biasa. Cara bicaranya halus, matanya penuh kasih. Hari-hari berikutnya, Larissa rutin mengunjungi Reno. Ia membawakan makanan, pakaian hangat, dan mulai mengajak Reno bicara. Dari situlah ia tahu semuanya. Tentang Reno yang datang dari Indonesia, ditipu agen ilegal, dipaksa kerja paksa, hingga akhirnya kabur dan nyaris mati. Larissa terdiam lama setelah mendengar semuanya. Tapi bukan rasa iba yang muncul, melainkan kekaguman. "Kamu anak muda yang tangguh. Kau pantas dapat hidup yang lebih layak." Beberapa hari setelah Reno diperbolehkan keluar dari rumah sakit, Larissa membuat keputusan mengejutkan. "Mulai hari ini, kau tinggal di rumahku. Aku butuh orang jujur dan pekerja keras. Dan kamu punya itu. Aku percaya padamu." Reno tercekat. Ia tak menyangka, hidupnya yang terpuruk ini malah dijemput oleh tangan seorang wanita asing, kaya, dan sangat dermawan. Namun di balik tawaran itu, ada hal besar yang belum Reno ketahui. Larissa bukan sekadar wanita kaya. Ia memiliki masa lalu kelam yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Dan kehadiran Reno perlahan mulai mengubah hidup Larissa. Dan begitu pula sebaliknya. Rumah Larissa begitu megah. Dindingnya tinggi, berpilar klasik dengan ornamen khas Rusia aristokrat. Namun meski rumah itu mewah, terasa sunyi, dingin, dan sepi. Reno berdiri kaku di depan pintu masuk, mengenakan mantel tebal pemberian Larissa. Di dalam, seorang pelayan menyambutnya dan membimbingnya menuju kamar tamu. Tapi Reno bisa merasakan tatapan-tatapan aneh dari para staf di rumah itu. Seolah keberadaannya dipertanyakan. Larissa yang baru masuk menyadari suasana itu. Ia melangkah cepat, lalu berkata lantang, "Dia tamuku. Perlakukan dia dengan hormat. Dan mulai besok, dia akan bekerja membantuku mengurus kebun dan rumah." Pelayan-pelayan itu langsung tunduk, mengangguk patuh. Reno makin bingung. Wanita ini, mengapa begitu baik padanya? Hari-hari berjalan perlahan. Reno mulai bekerja seperti biasa, membersihkan halaman, menebas salju di jalur mobil, hingga membantu tukang kebun. Tak berat baginya, karena ia memang terbiasa hidup susah. Namun suatu malam, Reno mendengar suara tangis lirih dari ruang musik. Lampu di ruangan itu remang. Ia mengintip dari celah pintu. Di dalam, Larissa duduk sendirian sambil memegang foto seorang lelaki dan seorang anak kecil. Air matanya jatuh tanpa suara. Reno hendak pergi, tapi tiba-tiba Larissa berkata tanpa menoleh, "Kau boleh masuk, Reno. Aku tahu kamu di situ." Dengan hati-hati Reno melangkah masuk. Larissa meletakkan fotonya di atas meja. "Ini, suamiku dan anakku. Mereka meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan. Sejak itu, aku sendirian." Reno tercekat. Ia bisa merasakan luka di suara Larissa. Wanita ini selama ini menutupi duka yang begitu dalam di balik senyumnya yang hangat. Larissa menatap Reno dengan mata berkaca. "Aku kira aku sudah kehilangan semua alasan untuk hidup. Tapi waktu melihatmu di gudang itu, ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku merasa, aku belum sepenuhnya sendiri di dunia ini." Reno menunduk. Dadanya sesak. Ia tak tahu harus berkata apa. Tapi di detik itu, hatinya mulai tumbuh rasa hormat dan empati yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Larissa berdiri, lalu menatap Reno dalam. "Mulai sekarang, kamu bukan cuma pekerja di rumah ini. Kamu adalah bagian dari keluarga kecilku. Anggap rumah ini rumahmu sendiri." Namun di luar sana,
Kabar bahwa seorang wanita Rusia kaya menampung imigran ilegal asal Asia mulai menyebar. Dan tanpa Larissa tahu, ada orang-orang dari masa lalunya yang mulai mencium aroma perubahan. Dan salah satunya, menyimpan dendam lama yang belum selesai. Musim dingin berganti semi. Salju mencair perlahan, bunga-bunga di taman Larissa mulai merekah. Suasana rumah pun ikut berubah. Ada tawa, ada canda, terutama saat Reno mulai terbiasa dengan pekerjaan dan kehadiran Larissa yang makin sering mengajaknya makan bersama. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu sore, ketika Reno tengah menanam bibit bunga di sudut taman belakang, seorang pria berjubah hitam mengintip dari luar pagar. Ia memotret Reno diam-diam, lalu mengirimkan foto itu lewat ponselnya. Target ditemukan. Anak itu sekarang bersama Larissa. Aku yakin dia bukan buruh biasa. Kirim orang untuk mengawasinya. Beberapa hari setelahnya, Reno merasa ada yang aneh. Seorang pria tak dikenal sering berdiri di depan rumah Larissa, pura-pura merokok sambil mengamati. Reno juga menyadari motor yang sama terparkir 2 kali di jalan sempit dekat gerbang belakang. Reno mulai gelisah. Nalurinya sebagai orang yang lama hidup di jalanan menjerit. Ia tahu, sedang diawasi. Larissa yang mulai menyadari kecemasan Reno pun menanyakan langsung saat makan malam. Kamu kelihatan tegang akhir-akhir ini. Apa ada yang mengganggu? Reno ragu, tapi akhirnya berkata pelan. Saya merasa ada orang mengintai rumah ini. Dan saya yakin mereka bukan orang biasa. Larissa mendadak pucat. Tangannya gemetar saat meletakkan gelas anggurnya. Siapapun mereka bukan orang asing bagiku, ucap Larissa perlahan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Reno menatap heran. Maksud nyonya? Larissa menghela napas panjang. Lalu berdiri dan berjalan menuju lemari tua di sudut ruang makan. Ia mengeluarkan sebuah map merah tua, lalu menyerahkannya kepada Reno. Bingung, Reno membuka map itu. Di dalamnya ada dokumen-dokumen hukum, foto-foto tua, dan selembar surat wasiat berbahasa Rusia. Larissa berkata dengan suara rendah namun tegas, 2 tahun sebelum suamiku meninggal, kami bertikai dengan salah satu keluarga mafia bisnis properti terbesar di Moskow. Suamiku ingin keluar dari kerja sama kotor mereka. Tapi sebelum itu sempat terjadi, mobil yang dikendarai suamiku dan anakku terbakar di tengah jalan. Polisi bilang itu kecelakaan. Tapi aku tahu, mereka dibunuh. Reno terdiam. Jantungnya berdegup makin kencang. Larissa melanjutkan, dan sekarang, kamu datang, membuatku terlihat hidup kembali. Mereka mungkin menganggap kamu orang yang membawaku keluar dari bayang-bayang. Tapi mereka juga akan menganggapmu ancaman. Di luar rumah, hujan mulai turun. Reno mengangkat kepalanya. Ada api kecil di matanya. Ia tahu, hidupnya tak pernah mudah. Tapi kali ini, ia tak akan lari. Aku nggak tahu siapa mereka. Tapi kalau mereka datang untuk menyakiti nyonya, saya nggak akan tinggal diam. Larissa menatap Reno lama, lalu mengangguk pelan. Kita tidak bisa lari, tapi kita bisa bersiap. Di saat yang sama, di sebuah ruangan gelap di pinggiran kota Moskow, seorang pria tua dengan tatapan tajam sedang menyusun rencana. Di tangannya, foto Larissa dan Reno ditempel di papan kayu, dikelilingi tanda merah dan peta rumah mewah itu. Waktunya memetik bunga yang tumbuh di tanah yang bukan milik kita, ucapnya dingin. Dan perburuan pun dimulai. Malam itu udara Moskow terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berdesir pelan, seolah membawa firasat buruk. Reno yang sudah selesai memeriksa pagar dan kamera pengawas, akhirnya duduk di ruang tamu, mencoba mengalihkan pikirannya dengan buku tua berbahasa Indonesia yang ia temukan di lemari bawah. Larissa masih di ruang kerja, menelpon pengacaranya dan beberapa koneksi lamanya untuk mencari tahu siapa saja yang baru keluar dari penjara 2 bulan terakhir. Tiba-tiba, alarm pagar berbunyi. Reno langsung berdiri. Ia menatap layar kamera CCTV, 2 orang bertopeng hitam baru saja melompati pagar belakang dan kini berlari menuju pintu dapur. Reno melompat dari kursi. Ia tahu mereka tidak datang untuk mencuri. Mereka datang untuk menghancurkan. Dengan sigap, ia menarik tongkat kayu dari balik sofa. Bukan senjata api, tapi cukup untuk mengulur waktu. Brak, pintu dapur dihantam keras.
Reno berdiri di ambang pintu, menatap tajam dua pria bertubuh besar yang kini masuk ke dalam rumah. Salah satu dari mereka mengacungkan pisau. "Tinggalkan wanita itu. Kalau kau menyerah, kami akan membiarkanmu hidup," ancam pria bertopeng itu dalam bahasa Rusia patah-patah. Reno tersenyum miring. "Salah alamat, bos." Sekejap kemudian, Reno menerjang. Gerakannya cepat dan terlatih. Satu hantaman tongkat mengenai lengan lawan hingga pisau terlepas. Reno melompat ke belakang, menghindari pukulan satunya, lalu menghantam lutut penyerang hingga jatuh tersungkur. Larissa berteriak dari atas tangga, "Reno, di belakangmu." Terlambat. Satu pria lain muncul dari sisi kanan dan memukul kepala Reno dengan gagang senapan kejut. Reno terjatuh. Pandangannya berputar. Ia sempat melihat Larissa berlari menghampiri, sebelum semuanya gelap. Beberapa jam kemudian, Reno membuka mata perlahan. Kepalanya berdarah, tapi ia masih hidup. Ia terikat di kursi ruang bawah tanah. Di depannya, pria tua berkacamata duduk angkuh sambil menghisap cerutu. "Namamu Reno, bukan? Asal Indonesia. Tapi wajah itu bukan wajah orang biasa. Aku pernah lihat sorot mata itu di arena bawah tanah Bangkok." Reno tak menjawab. Ia hanya menatap tajam. Pria tua itu tertawa. "Dulu, kamu si petarung bayangan. Tak terkalahkan. Tapi menghilang setelah insiden berdarah di Vietnam. Dan sekarang, kamu bekerja jadi tukang taman." Dia tertawa puas. Reno akhirnya bicara pelan, "Mungkin aku hanya ingin hidup normal. Tapi sepertinya orang-orang sepertimu gak pernah membiarkan siapapun damai." "Larissa, dia tidak tahu siapa kamu sebenarnya, bukan?" tanya pria itu. Reno menarik napas panjang. Dia tidak perlu tahu. Namun di lantai atas, Larissa ternyata mendengar semuanya. Ia berdiri di balik tembok rahasia, tubuhnya gemetar. Hatinya campur aduk. Selama ini, Reno menyembunyikan masa lalu kelamnya. Tapi satu hal yang pasti, pria itu rela mempertaruhkan nyawa untuk melindunginya. Dan Larissa tahu, dia tidak boleh tinggal diam. Larissa tak membuang waktu. Dengan cepat, ia menyusup keluar dari ruangan tersembunyi, menyambar kunci mobil cadangan dan memasukkan sebuah pistol kecil ke dalam mantel bulunya. Bukan sembarang senjata, itu warisan dari ayahnya, seorang mantan diplomat yang terbiasa hidup dalam ancaman. Ia menghubungi kontak lamanya, seorang mantan agen keamanan bernama Pavel. Walau mereka tak bicara selama bertahun-tahun, suara Larissa di telepon cukup membuat Pavel terdiam sejenak. Ia tahu, jika Larissa sendiri yang minta tolong, berarti nyawanya benar-benar terancam. "Aku akan ke sana. Bertahanlah," ujar Pavel singkat sebelum memutus sambungan. Sementara itu, di ruang bawah tanah rumah tua di pinggiran Moskow, Reno masih terikat. Dua pria bertubuh besar berjaga ketat. Pria tua berkacamata, yang ternyata bernama Viktor Malkov, tengah menunggu sinyal dari orang-orangnya yang disebar untuk mengawasi Larissa. Ia sudah mencium ada sesuatu yang tidak biasa dari janda cantik itu. Terlalu tenang. Terlalu diam. "Kau pikir kau bisa selamat dari tempat ini?" ejek Viktor sambil mendekati Reno. "Kau dan perempuan itu hanya alat. Kami hanya butuh warisan suaminya. Setelah itu, kalian tak lebih dari beban." Reno menunduk. Bukan karena takut, tapi sedang merasakan simpul tali di pergelangan tangannya yang mulai mengendur sedikit. Ia memang dilatih untuk bertahan dalam segala bentuk siksaan. Tapi bukan itu kekuatannya. Kekuatannya adalah kesabaran dan ledakan. Suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Reno tahu, hanya satu orang yang akan datang dengan kecepatan seperti itu, Larissa. Dan benar saja. Beberapa detik kemudian, terdengar ledakan kecil dari lantai atas. Pintu masuk utama didobrak. Teriakan terdengar. Satu penjaga keluar dari bawah, tapi seketika ambruk karena tembakan tepat ke dada. Larissa muncul, menuruni tangga dengan pistol terarah, matanya merah menahan emosi. Viktor mundur 2 langkah. "Larissa, aku tidak berniat menyakitimu. Kita bisa bicara." "Terlambat," jawab Larissa dingin. Dia menembak ke arah lampu ruangan, membuat semuanya gelap gulita. Di tengah kekacauan,
Reno langsung bergerak. Dengan tenaga terakhir, ia merobek tali yang sudah kendur dan menyergap penjaga yang tersisa. Dalam gelap, terdengar suara benturan, tubuh yang terlempar, dan akhirnya, hening. Larissa menyalakan senter kecil. Di ujung cahaya, Reno berdiri sambil memegang dada, napasnya tersengal. Tapi ia masih hidup. Larissa menatapnya dalam-dalam. Tak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Tidak dari pria ini. Aku sudah tahu segalanya, kata Larissa pelan. Reno terdiam. Larissa melangkah mendekat, menyentuh wajah Reno yang masih berdarah. Dan aku tidak peduli. Aku hanya ingin tahu, kenapa kamu begitu nekat melindungiku? Reno menjawab pelan. Karena kamu satu-satunya alasan aku masih ingin hidup. Dalam diam, Larissa memeluknya. Di bawah tanah rumah yang hampir runtuh, dua jiwa yang terluka akhirnya saling menemukan arti dari kebebasan dan kepercayaan. Namun bahaya belum usai. Di luar, Pavel baru saja datang, dengan kabar yang lebih buruk. Victor hanyalah pion. Dan ada kekuatan besar yang sedang mengincar Larissa dan Reno. Malam itu, Moskow terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Salju turun lebat menutupi jejak kaki di jalanan belakang gedung tua yang baru saja ditinggalkan Reno dan Larissa. Dengan bantuan Pavel, mereka berhasil lolos. Tapi itu belum berarti aman. Mobil hitam yang mereka tumpangi meluncur cepat membelah jalanan sepi, menuju sebuah tempat persembunyian rahasia milik Pavel di pinggir kota. Larissa duduk di kursi depan, tubuhnya gemetar tapi bukan karena kedinginan, melainkan ketegangan dan adrenalin yang belum surut. Di belakang, Reno bersandar lemas, matanya masih merah akibat darah dan kelelahan. Pavel menyetir dengan tatapan tajam menembus gelapnya malam. Victor hanyalah pelayan dari seorang yang lebih besar. Aku dengar desas-desus, ada pengusaha dari dalam negeri yang ingin menguasai semua aset peninggalan suamimu. Dan mereka tak akan berhenti sampai kau menyerah atau mati. Larissa menoleh dengan tajam. Siapa namanya? Namanya Mikhail Petrov. Mantan teman suamimu. Tapi setelah kematian itu, dia berubah, haus kuasa dan gila kekayaan. Larissa mengepalkan tangan. Ia ingat Mikhail. Wajah sopan, tapi mata licik. Dulu ia sering datang ke rumah, pura-pura jadi sahabat. Ternyata sejak awal ia punya niat busuk. Mobil berhenti di sebuah garasi tua di pinggiran kota. Dari luar tampak seperti bengkel biasa. Tapi begitu mereka masuk, Pavel membuka pintu rahasia ke bawah tanah. Di sanalah ruang aman disiapkan, dengan pemanas, persediaan makanan, dan komputer yang tersambung ke jaringan pengintai. Reno berjalan tertatih tapi tetap menolak bantuan. Ia duduk, lalu menghela napas berat. Berarti kita harus melawan dari dalam. Tidak bisa terus kabur. Larissa duduk di sampingnya, matanya menatap Reno dalam-dalam. Aku tidak mau kehilangan lagi, Reno. Jika kau ikut dalam perang ini, kau bisa mati. Reno menatap balik, tajam tapi lembut. Kematian bukan hal yang kutakuti. Tapi membiarkanmu hancur sendirian, itu yang tak bisa kuterima. Pavel menghampiri mereka sambil membawa selembar kertas hasil pemantauan. Besok pagi, Mikhail akan menggelar pertemuan dengan semua eksekutif bank dan notaris yang dulu memegang kuasa atas aset suamimu. Jika dia berhasil, maka seluruh kekayaan itu akan dipindahkan ke tangannya secara legal. Larissa berdiri. Kita harus menghentikannya. Reno mengangguk. Dan kita akan lakukan itu, dengan cara mereka tak pernah duga. Malam itu mereka menyusun rencana. Menghubungi orang-orang lama, menyuap beberapa penjaga keamanan, dan menyusupkan virus ke dalam sistem notaris. Tapi di luar semua itu, Larissa menyimpan sesuatu. Sebuah dokumen warisan asli, yang belum pernah disentuh siapapun, dan masih tersimpan dalam brankas pribadi di Swiss. Jika dokumen itu bisa dibawa kembali ke Moskow tepat waktu, maka semua kebusukan Mikhail akan sia-sia. Tapi untuk ke sana, Larissa harus terbang sendiri. Karena satu nama dalam surat itu, tidak boleh diketahui siapapun. Bahkan Reno. Kenapa aku tidak boleh ikut? Tanya Reno ketika mendengar rencana itu. Larissa mendekat, membelai pipi Reno. Karena kalau kamu ikut, kamu akan tahu siapa pewaris sebenarnya. Dan aku takut, itu akan mengubah segalanya. Reno diam.
Tapi dalam diam itu, ada luka yang muncul. Ada rahasia yang belum terungkap, dan akan segera mengubah nasib mereka berdua selamanya. Pesawat jet pribadi yang disewa Larissa mendarat dengan mulus di Zurich pagi itu. Langit cerah, tapi hatinya tetap gelisah. Selama perjalanan, Larissa terus menggenggam liontin kecil di lehernya. Di dalam liontin itu, terselip foto lama, foto seorang pria Asia berusia 30-an yang tersenyum memegang bayi. Pria itu bukan suaminya. Langkah Larissa cepat, tak ingin ada yang mengenalinya. Ia langsung menuju bank swasta yang selama ini dipercaya oleh keluarga suaminya. Di ruangan khusus bawah tanah, dengan penjagaan ketat, ia membuka brankas yang sudah belasan tahun tak disentuh. Di dalamnya ada satu map hitam, surat asli warisan, dan sebuah sertifikat pengalihan nama. Nama yang tercantum di sana membuatnya menggigil. Muhammad Reno. Ya, Reno, pria yang selama ini dianggapnya sebagai pelindung biasa, ternyata adalah anak kandung dari suaminya yang pernah tinggal di Asia selama masa pengasingan politik. Reno tidak pernah tahu ini, dan Larissa menyimpannya, karena ia khawatir, jika kebenaran ini terbuka, Reno akan merasa dibohongi, atau lebih buruk, menjauh darinya. Air mata Larissa jatuh satu persatu. Ia harus memilih, memberitahu Reno, dan mungkin kehilangan kedekatan mereka, atau menyimpan rahasia itu, dan menyelamatkan semuanya diam-diam. Tiba-tiba suara ponselnya berdering. Pavel. Larissa, kamu harus segera kembali. Mikhail curiga. Dia mulai melacak keberadaanmu. Dan lebih buruk lagi, Reno menghilang. Apa? Dia pergi sendiri. Katanya dia akan cari jalan langsung ke markas Mikhail. Dia pikir, kalau dia bisa mengalihkan perhatian, kamu akan punya cukup waktu untuk kembali membawa dokumen itu. Larissa gemetar. Reno nekat. Ia tahu Reno pemberani, tapi menghadapi Mikhail dan seluruh jaringannya seorang diri, itu gila. Tanpa buang waktu, Larissa meninggalkan brankas dan naik kembali ke pesawat. Tapi pikirannya tak tenang. Ia melihat lagi dokumen itu, nama Reno begitu jelas tertera. Pewaris utama. Sah. Tak bisa dibantah. Dalam hati, Larissa berbisik, Allah, lindungi dia, aku akan segera kembali. Dan kali ini, aku tak akan sembunyikan apapun lagi. Di Moskow, Reno menyelinap ke dalam hotel tempat Mikhail menggelar pertemuan rahasia. Ia menyamar sebagai petugas keamanan dan berhasil masuk ke salah satu ruang pantau. Di layar monitor, ia melihat wajah-wajah yang familiar, para pengkhianat, mantan kolega Larissa, bahkan beberapa petinggi dari dalam negeri. Salah satu dari mereka berkata, kita tunggu kabar dari Zurich. Jika dokumen itu tak muncul, kita lanjutkan pemindahan aset besok. Reno menyipitkan mata. Ia tahu waktunya tak banyak. Tapi ia juga sadar, Larissa pasti sedang mengejar waktu. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Dua pria bertubuh besar masuk. Wajah mereka garang, dan salah satunya langsung berkata, "Hei, kamu bukan petugas shift malam. Siapa kamu sebenarnya?" Reno berdiri pelan, menyusun strategi. Tapi sebelum ia sempat menjawab, tinjunya melayang lebih cepat. Satu lawan tumbang. Tapi yang satunya berteriak memanggil bala bantuan. Reno tahu, waktunya habis. Tapi ia tetap bertahan. Karena dalam hatinya, ia percaya, Larissa akan datang. Dan jika semua rahasia ini terungkap, mungkin bukan hanya kekuasaan yang akan berubah, tapi seluruh hidupnya. Langit Moskow kelabu ketika pesawat jet Larissa kembali mendarat. Angin musim dingin berembus kencang, seolah memperingatkan akan bahaya yang tengah menanti. Larissa melangkah cepat keluar bandara, berbekal satu koper kecil dan map hitam yang berisi dokumen penting. Bukti sah bahwa Reno adalah pewaris utama kekayaan mendiang suaminya. Dalam perjalanan menuju pusat kota, Pavel terus mengabari pergerakan Reno lewat sambungan rahasia. Reno masih bertahan di dalam hotel milik Mikhail, dikepung anak buahnya. Ia bersembunyi di dapur bawah tanah setelah mengalahkan 3 orang penjaga. Tapi waktu Reno hampir habis. Baku tembak mulai terdengar samar. Larissa mengepalkan tangan. Ia tahu ini bukan saatnya takut. Ia telah menyaksikan Reno mempertaruhkan segalanya. Nyawa, keberanian, bahkan harga dirinya, demi menyelamatkannya. Sekarang gilirannya untuk membalas.
Dengan bantuan Pavel dan jaringan rahasia miliknya, Larissa berhasil masuk ke hotel lewat lorong layanan. Ia membawa pistol kecil di balik mantel bulu, serta satu benda warisan, liontin suaminya yang telah lama hilang. Liontin itu bukan sekadar hiasan, tapi kunci untuk membuka kode di brankas pusat. Di dalam ruang pengawasan, Mikhail berdiri sambil menghisap cerutu mahal. Di hadapannya terpampang rekaman CCTV Reno yang tertangkap kamera, berdarah dan masih terus bertarung. Wajah Mikhail datar, tapi matanya menyeratkan kemarahan. Beraninya bocah rendahan itu mengganggu urusanku, gumamnya. Namun sebelum ia sempat memberi perintah, pintu ruangannya didobrak keras. Larissa, teriak salah satu pengawalnya. Mikhail berbalik. Larissa berdiri di ambang pintu, pistol teracung, mata membara. Permainanmu selesai, Mikhail. Ini dokumen asli. Kekuasaanmu palsu. Kamu bukan pewaris apapun. Mikhail terkesiap, namun tetap tersenyum sinis. Kamu datang sendirian? Atau membawa anak asuhanmu yang sudah babak belur itu? Tanpa menjawab, Larissa melempar map ke meja. Mikhail membuka dokumen itu, membaca nama Reno yang tertera dengan segel asli Swiss. Tangannya bergetar. Kau pikir ini cukup menghentikanku? Mikhail mengangkat pistolnya. Namun saat itu juga, terdengar ledakan dari arah dapur bawah. Asap membumbung. Larissa menoleh cepat. Reno. Tiba-tiba pintu belakang terbuka. Reno muncul, wajahnya penuh luka, tetapi matanya tajam. Ia menyeret salah satu anak buah Mikhail yang sudah tak sadarkan diri, lalu melemparkannya ke lantai. Sudah cukup permainan ini, ucap Reno lirih namun mantap. Kamu boleh mencuri uang, mencuri kekuasaan, tapi kamu tak bisa mencuri kebenaran. Mikhail panik. Ia mundur perlahan, mencoba menekan tombol darurat di bawah meja. Tapi sebelum sempat, Pavel muncul dari balik pintu lain, dan dengan satu tembakan terarah, pistol Mikhail mental dari tangan. Reno berjalan pelan, berdiri di depan pria yang selama ini memburunya. Aku tak ingin balas dendam. Aku hanya ingin keadilan. Larissa melangkah mendekat, berdiri di sisi Reno. Ia menyentuh bahunya, lalu menyodorkan liontin warisan yang dibawanya dari Swiss. Ini, milik ayahmu. Sekarang, milikmu. Mikhail berteriak marah, tapi Pavel menendangnya hingga jatuh. Polisi khusus yang sudah disiapkan Larissa masuk ke ruangan, memborgol semua kaki tangan Mikhail. Dalam keheningan yang menegangkan, Larissa memandang Reno. Aku, selama ini menyimpan semuanya. Aku takut kamu membenciku. Tapi sekarang, semua milikmu. Termasuk kebebasan untuk memilih arah hidupmu sendiri. Reno menggenggam liontin itu erat, lalu menatap Larissa dengan mata berkaca. Kalau begitu, izinkan aku memilih untuk tetap bersamamu. 2 minggu berlalu sejak kejatuhan Mikhail. Hotel-hotel yang dulu dikuasainya kini dibekukan negara, seluruh aliran uang ilegal dibongkar habis, dan pengadilan Rusia menyatakan bahwa Reno adalah pewaris tunggal sah dari Roman Kovalchuk, suami mendiang Larissa. Namun bagi Reno, harta dan kemewahan bukanlah yang ia cari sejak awal. Di balkon sebuah villa tepi danau milik Roman di Saint Petersburg, ia duduk mengenakan jas sederhana, memandang tenang ke air yang berkilauan. Di tangannya tergenggam liontin warisan yang kini tak pernah ia lepaskan. Larissa muncul dari belakang, mengenakan mantel putih dan membawa 2 cangkir kopi panas. Tak sangka, ya kamu anak yatim dari gudang kosong di Cina, sekarang duduk di sini sebagai pemilik jaringan properti terbesar di Eropa Timur, ucap Larissa sambil tersenyum lembut. Reno tertawa kecil. Aku masih merasa seperti Reno yang tidur di balik kardus. Bu, cuma sekarang ada atapnya. Larissa tertawa pelan, tapi matanya berkaca-kaca. Ia duduk di samping Reno. Kamu tahu, Roman pernah bilang, jika suatu hari dia mati sebelum waktunya, dia ingin meninggalkan semuanya untuk seseorang yang benar-benar